Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 34. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, datangnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahan pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu.
Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapa, inilah tubuh roh jiwa kami. Kami letakkan di dalam mezbah doamu. Dan kami percaya firman-Mu membuka dan menyingkapkan suatu rahasia tentang kehidupan menuju masa depan yang sukses. Dan kami percaya kuasa iblis akan kau. Dan kami percaya juga bahwa roh yang di dalam engkau lebih dahsyat daripada roh yang di luar. Demikian juga kami sebentar hendak mendengarkan sabda firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu. Terlebih juga Tuhan, film yang hendak kami dengar dan saksikan, sentuh oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan menyaksikan sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. He said, this will I do. I will pull down my barns and build great. There will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods, laid up for many years. Take thine ease. Eat, drink, and be merry. God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, neither for the body what ye shall put on. The life is more than meat, the body is more than raiment. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which neither have storehouse nor barn, God feedeth them. How much more are ye better than the fowls? And which of you, with taking thought, can add to his stature 1 cubit? If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest? Consider the lilies, how they grow. They toil not, they spin not, and yet I say unto you that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. If then God so clothed the grass which is today in the field and tomorrow is cast into the oven, how much more will he clothe you, O ye of little faith? Seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind. For all these things do the nations of the world seek after, and your Father knoweth that ye have need of these things. But rather seek ye the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure
to give you the kingdom. Sell that ye have, and give alms. Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. Where your treasure is, there will your heart be also. Beri kemuliaan kepada Tuhan saudara. Nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini temanya sangat indah buat iblis KU. Ya. Kita bisa perang, saudara, tapi bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan perhatikan gambar pertama. Kalau kita tahu bahwa iblis mukanya seperti ini, mungkin kita tidak mau. Betul nggak? Siapa yang mau berteman dengan seperti itu? Gak ada yang mau. Tapi iblis itu bisa menyerupai apapun, saudara. Bisa menyerupai kesukaan kita, bisa menyerupai kelemahan kita, bisa menyerupai kehidupan kita semakin tertekan. Jadi kita harus lebih hati-hati karena proses yang seperti ini tidak mudah. Kenapa? Karena Tuhan ingin hidup kita semakin hari semakin bermutu, semakin berbobot. Kalau biji itu tidak kopong, biji yang diberikan Tuhan itu biji yang tulen, yang asli dan benar-benar sungguh-sungguh dinyatakan. Saya ingat anak saya Andreas, ya. Dia mau buat biji kangkung, ya. Saya juga tidak tahu, tadinya tutupi tisu gitu. Saya buka, apa ini hitam-hitam? Terus pembantu saya bilang, mbaknya, oh itu biji kangkung, kayaknya satu gagal. Padahal itu bagus, saudara, berinya pasti. Lalu yang kedua, kok saya lihat mekar-mekar gitu. Jadi dia buat 2 kopokan, yang sehari 2 hari full tidak ada perkembangan, tapi yang satunya itu ada seperti pertumbuhan. Pada saat saya melihat biji itu, Tuhan berkata, "Now putus urima." Aku itu di atas hambaku, tapi aku melihat kegiatan mereka. Aku itu di atas hambaku, tapi aku tahu apa yang menjadi kerinduan. Dan setiap manusia pasti memiliki masa depan. Ya, betulkah Tuhan? Betul. Karena rencana yang Tuhan berikan kepada kita ada rencana yang indah, di mana suasana surga akan turun mengurapi hidup kita dan memberkati kita. Bahkan biji itu akan bertumbuh. Kita ini diumpamakan juga biji. Dan segala sesuatu yang kita tanam dalam hidup kita adalah firman. Dan firman itu akan berkembang dalam hidup kita, dan kita akan menjadi tunas yang hidup. Kita sadar, saudara, bahwa di sekeliling kita ini ada penguasa-penguasa yang, kalau kita lihat umur, saudara, dia nenek moyang, ya. Tapi kalau kita lihat secara dunia roh, saudara, iblis tidak ada apa-apanya. Dia seperti singa yang menggaum-gaum tapi tidak punya taring. Jadi tidak ada kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memeranginya. Jadi sebetulnya duduk persoalan itu adalah salah satunya iblis yang kirim. Dan percobaan yang kita alami itu juga iblis yang kirim, bukan Tuhan. Jadi kita menyadari bahwa mata iblis itu tidak pernah padam, dia bersinar. Kalau kita bayangkan aja, dan kita mikir kalau seperti ini gitu aja, ya pasti ngeri aja, kita tidak akan ke sana. Tapi itu ada sesuatu yang membuat kita terlena dan terbawa, yang membuat kita jadi luka batin dan membenci, yang membuat kita juga putus asa. Itu adalah salah satunya iblis yang membuat semuanya itu. Kalau kita capek, sudah pikiran capek, semua tidak ada jalan keluarnya, kita mau apa?
hari saya akan menyaksikan suatu hari, saudara, saya capek, ya, tubuh saya capek, kaki saya juga agak pincang-pincang, terus pusing, pokoknya semuanya tidak enak badan lah. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, besok pagi sekali saya harus berangkat. Dan saya tidak tahu, ini HP yang saya hubungi biasanya untuk jemput saya itu tidak bisa. Dan saya tidak mau ngerepotin orang, ya Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Saya WA pun ada 2 WA yang saya masukkan tapi tidak bisa masuk karena saya berangkat jam berapa, sudah jam 3:15. Hanya saya begini, Tuhan, tidak tahu, tubuh saya menggigil. Saya minum obat tapi tetap menggigil. Terus saya gosok-gosok kaki saya supaya tidak capek, tetap aja kram. Tangannya saya coba untuk bergerak-bergerak, tetap aja linu semua, sudah. Terus rambut itu rasanya sakit, dipegang, sakit, pegang ini sakit, pegang ini sakit. Rasanya kayak ini pori-pori ikut bergerak. Sudahlah, saya capek, hanya gitu sudah, saya capek. No, karena orema. Apa yang kamu keluhkan? Mengapa kamu khawatir, hambaku? Yalah Tuhan, itu logika saya yang ngomong. Ya Tuhan, habis gimana? Besok saya berangkat, saya tidak tahu dengan siapa. Tapi saya merasa bisa tenang, Tuhan. Saya percaya, tak serang sudah. Dan memang Tuhan izinkan berangkat. Dan tidak, ya sudah, tidak, karena tubuh saya capek. Kalau tidak capek mungkin saya bisa berusaha. Saya capek, dan pusing, dan ngeyang, dan pokoknya saya tidak kuat. Iblis mengintai. Nah sudah loh, kalau kamu tidak masuk, tidak sampai ke sana, berarti orang ini pasti marah-marah, keluar foto, pasti. Saya bayang foto, waduh iyo, gitu. Bayang, di pikiran saya sudah terbawa. Iya ya, orang ini tidak kenehan. Wah. Saya jawabnya A, dia bisa jawabnya sampai 20 kali. Saya bilang 2 kali aja, dia bisa jawabnya 30 kali. Itu bayangan saya. Jadi trauma. Semuanya bisikan, kata Tuhan, kenapa kamu membolak-balikkan tubuhmu? Saya bilang, saya capek, Tuhan. Terus saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya pasrah, dan saya mau tidur dan saya mau beristirahat. Istirahat, kata Tuhan gitu. Tapi pikiran jalan. Wah, besok itu nanti kalau sampai tidak datang, wah bisa telepon udah begini. Wah, satunya pokoknya betul-betul malam itu berbimbang saya. Hanya gini, saya bangun, saya duduk dan menung. Apa ya saya buat ini? Saya lihat puji-pujian, nyanyi menyembah sudah, doa sudah, gitu sudah. Terus berserah sudah, kok nggak bisa tidur? Ya sudahlah, saya lihat barang yang saya bawa. Saya sudah cukuplah. Nanti kalau andaikan aku ada apa-apa, jatuh tak apa kan ada pegangan itu. Itu seperti saya ada penghibur itu. Dan saya tahu itu pasti Roh Kudus. Tapi setannya terus mengincar seperti matanya dia. Oh, itu sih katanya. Ayo, kamu berani bagaimana? Wong tubuhmu tidak kuat. Jalan aja ngeliat. Saya bilang ini, Tuhan, tak serah. Waktu berjalan. Kalau saya melihat waktu berjalan dan saya terus gelisah dan bimbang, dengarkan. Kalau waktu ini berjalan, kita tidak ada bilang waktu berhenti, sah. Ada pagi, ada siang, ada malam. Itu waktu namanya. Waktu berjalan dengan berputar dan tidak ada perubahan, tetap berjalan sama. Beda dengan lempengan bumi, tapi ini waktu. Waktu ini bergeser terus, berjalan terus sampai mendekati jam di mana saya mau berangkat. Akhirnya saya gini aja, saya kasih minyak putih semua badan saya pakai jaket, tapi saya tetap kedinginan. Akhirnya saya bilang gini, ya wis berserah aja, saya nyanyi muji Tuhan, muji Tuhan. Saya buka kelambu saya di kamar. Loh,
kok ada apa mobil? Saya bingung juga. Loh, siapa ya itu? Hanya saya berdoa, Tuhan, siapa itu Tuhan? Saya kan tidak janji, tapi saya WA dengan orang ini. Ternyata orang itu WA, ting dong masuk. Begitu saya selesai berdoa, bunyi. Saya sudah di luar, Bu. Hah? Langsung saya ambil sepatu, saya lari dan saya pamitan sama anak saya. Udah ya Mbak tak banguni, nemenin saya sampai di mobil. Begitu saya masuk, saya lega, tapi pusing. Iblis itu mengintai, saudara. Saat saya sudah sampai di bandara pun juga gitu. Hati-hati kamu, nanti jatuh. Hati-hati kamu, nanti kepleset kamu. Naik turun. Itu meriang, saya bilang, Tuhan, ini ya apa saya? Kalau saya seperti ini, mana bisa saya melayani? Seperti murid Tuhan Yesus tadi. Ya. Dia khawatir, guru, ya apa caranya supaya saudara kasih bagian warisanku? Sama seperti itu. Cuma bedanya, ceritanya beda. Dia bingung warisan, saya bingung sakit. Tapi sama aja. Itu hal kekhawatiran. Tapi Tuhan berkata, kekhawatiranmu itu tidak akan menambah sesta kepercayaanmu kepadaku. Kalau kamu percaya, kamu harus melangkah sesta lagi, melangkah lagi, lebih lagi, dan percaya apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana. Oh ya sudah, akhirnya gitu, ya sudah, saya yakin Tuhan pasti tolong. Ya udah, Bu, sudah loh, Mas, Bu, maaf ya Bu, pesawatnya diundur. Hah? Jam berapa? Ya kurang lebih 1,5 jam. Matang loh, 1,5 jam. Aduh, tahu gitu aku di rumah, itu intinya Iblis mengintai. Makanya kamu mestinya tidak ikut, hari ini udah baik buat kamu. Terus gitu, tidak ada hari apa, saudara? Halo? Tidak ada hari tidak baik. Tidak ada hari yang tidak baik. Semua baik. Amin. Amin. Kita amin. Ya udah, saya milik Tuhan. Nah, saya di mana ya? Kelimpung dan saya berdoa, Tuhan, apa yang tak lakukan? Ada mbak-mbak datang. Ibu yang menunggu. Kok tahu dalam hati saya? Kok tahu? Itu keluar lontar aja. Kan saya dengar tadi ibu lagi bicara. Ibu kayaknya cepat capek loh ya. Bu, masuk aja di sini di Lombok. Kok bisa ya? Ibu harus bayar ibu. Aduh, enggak. Dalam hati saya enggak bisa bayar. Saya datangin lagi. Jadi 3 kali orang ini datangin saya. Saya masih cuek. Enggak. Ibu punya kartu BCA. Oh iya, kenapa? Coba lihat Bu, tak tunjuk. Oh, bisa masuk. Kalau bukan Tuhan, siapa yang gerakkan orang itu? Halo? Siapa yang gerakkan? Tuhan. Nggak mungkin orang mau peduli, saudara. Orang banyak di sana bandara. Nggak satu saya tok loh. Banyak. Tapi saya didatangi sampai ping 3, saudara. Iblis mengintai, tapi Tuhan tidak melepaskan. Amin. Tuhan selalu melindungi dan menjaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan tak sehelai rambut pun iblis akan pegang kita. Amin. Kita imani, saudara. Begitu saya sampai, saya juga bingung. Ini naik apa nih? Udah duduk. Terus Kudus bicara. Dan mbakku, makanlah. Udah tak jawab dia aja. Jadi Tuhan suruh makan, saya jawab. Udah pantas enggak? Tuhan itu sudah menata. Tapi karena kita ini ego, sakit kok suruh makan, intinya gitu. Sama seperti murid Tuhan Yesus tadi. Loh, aku tidak punya apa-apa, bukti tidak ada loh nih. Cuma bukti Pak, aku ini saudara. Bisa nggak warisan itu datang sampai ke tempatku? Bisa nggak dibagi rata? Kasarnya itu sama seperti kita. Loh, aku ini Solo loh, aku ini sedih, kondisi kayak gini. Ingat loh, Tuhan itu membeli kita. Apakah Tuhan biar kamu salah muslim? Enggak, Tuhan jagai. Saya yang tuh jaga, saudara. Datang, jadi saya itu enggak kuat jalan, saya diem. Ada orang datang, bapak-bapak, Bu, pagi. Oh ya, wah ini ada apa nih dalam hati saya? Hati saya diusir keluar. Ternyata enggak.
Ibu mau minum apa? Kopi, teh, hangat, es. Itu siapa itu yang nyuruh kalau bukan Tuhan? Gak pernah saudara seperti itu. Saya masuk berulang-ulang juga tidak ada seperti itu. Tuhan tahu saudara, sakit hambanya. Ayo Pak, datangi ini hambaku. Ayo tanya dia. Iblis, es saja. Enak saya kayak es, itu ngeliang pindu saya. Gitu. Jangan mencobai. Kalau kamu sakit, jangan digoda dengan makanan. Tidak boleh lombok, tidak boleh apa, ya sudah, ya. Anget aja. Dalam hati saya tidak suka panas, anget, tidak suka es, enak, seger. Itu setan. Saya sampai, loh kok gelasnya kecil? Dalam hati saya, loh Bapak itu bisa jawab, nanti kalau Ibu kurang, bisa tambah lagi loh, saudara. Pengen, saya itu tak dalam hati, loh kok gelasnya kecil? Cuma saya seleler tok. Bapak lagi bilang, Ibu, nanti kalau Ibu kurang, boleh tambah lagi, panggil saya ya, saya ada di sebelah sana. Aneh enggak, Ustaz? Halo? Siapa itu? Tuhan yang tonton. Itu perkara yang kecil, saudara. Hal yang kecil. Saat kita mengalami banyak masalah, godaan, cobaan, penyakit, bertubi-tubi, kita bisa stres, saudara. Tapi kalau kita serahkan pada Tuhan, Tuhan yang nata. Loh, kamu buktinya tidak sembuh? Ya, mengalir aja. Buktinya kamu apa? Mengalir aja. Kalian dengar gosip, saudara. Apa boleh? Sudah mengalir aja, jalan aja. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan ke kebenaran dan hidup. Bukan bukti yang nonton kamu. Halo? Saya hanya bisa mendoakan. Saudara sendiri yang berani menghadap pada Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Aku harus memandang salib itu. Benar? Kalau kita memandang salib, berarti iblis akan KO. Iblis akan mati. Akhirnya lihat, di tengah ada jam. Sesuai dengan waktunya jam tiba. Pesawat ini bisa masuk. Masuk. Saya tidak kerasa. Saya sudah tidak pusing lagi. Saya menginjak tempat di mana yang saya tuju. Suasana surga turun. Dan saya mau memuji-muji Tuhan. Dan saat itu saya bertemu dengan orang yang suka cita. Tidak ada masalah. Dan disinilah saudara, jam, detik, waktu berjalan. Ingat, jam itu ada jam Tuhan dan jamnya iblis. Tapi ingat, di situ ada bintang tengah. Bintang kemenangan dalam hidup kita. Amin. Siapa yang tidak mau minta kemenangan? Semua minta, saudara. Kenapa? Karena kita bukan ekor. Siapa? Kita apa? Kepala. Ayo ambil powermu menjadi bintang kemenangan itu. Di tengah-tengah itu kamu ambil. Dengan seiringnya jam waktu. Apapun yang terjadi kamu alami. Disiksa, diapain, percobaan yang kamu alami tidak akan melebihi dari kemampuan. Bu, disiksa apa tuh Bu? Pagi harus kerja, siang harus begini, malam harus itu kan? Itu terus saudara, kayak sapi perah. Pernah alami itu? Saya sudah alami, saudara. Tapi saya sangat bersyukur dengan cucuran air mata saya bisa kuat sampai detik ini. Amin. Kalau saya ditolong, pasti saudara akan ditolong. Jangan mengandalkan manusia. Mari kita imani bahwa iblis akan kita buat KO. Amin. Malam ini harus punya ancang-ancang. Kalau orang jalan tuh, ayo kita balapan sama setan, kita ancang-ancang. Betul enggak? Kita harus menuju kebenaran itu. Kita harus masuk dalam kemenangan. Biarkan kita buat iblis KO di hadapan Allah. Amin. Kita buka lagi satu ayat, saudara. Lukas pasal 12 ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Amin. Hidup ini lebih penting dari
Makanan itu masuk sini, saudara, dengarkan, masuk mulut, ya, terus tenggorokan, dicerna di sini. Kalau kelebihan keluar, itu enggak. Tapi kalau itu jadi badan, jadi gemuk. Tapi gemuk yang sehat, tidak boleh berlebihan. Hidup itu lebih penting dari makanan. Kita itu hidup dengan nafas, ya. Itu hidup. Ya, nafas itu hidup. Selagi kamu hidup, gunakan waktumu dengan benar. Dengan cara apa? Pentingkan, utamakan hidupmu itu menghadap Tuhan. Amin. Hadap Tuhan, temui Dia, karena Dia punya hidupmu, saudara, bukan Bu Titi. Percayalah, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana di balik semua itu. Iya, Bu Titi enak ketembe gitu sama malaikat, bisa bicara. Saya juga tidak kesukaan kayak gitu, saudara. Karena kalau iblis menghadang saya juga tidak bisa. Jujur, saya ini orangnya lemah, tapi Tuhan yang angkat saya. Jadi saya bisa bertahan di tempat ini. Apapun yang saya alami, saudara, itu juga naik turun. Saya manusia juga. Ketika menghadapi masalah itu, saudara, saya juga tidak kuat. Tapi Tuhan membimbing saya, mengatur saya, supaya semuanya ini, kronologi hidupmu ini loh hambaku. Siap. Dengan keringat, dengan cucuran air mata, dengan peluh, kita jalani semua itu. Amin. Kita harus berani, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kamu harus milih. Jalanku ini terang, tapi iblis selalu menyerupai kegelapan. Kita lihat gambar ini, kiri kanan tidak baik. Semuanya itu aura yang tidak baik, jahat sekali. Dan itu bahaya sekali. Ada satu kejadian, suatu ketika saya itu hamil, saudara, dan saya tidak tahu kalau saya hamil. Jadi setelah Andreas nyusul adiknya, dan waktu itu saya harus mengangkat ember yang besar sekali, dan saya tidak tahu. Akhirnya saya tarik, saudara, ember itu, perut saya bunyi. Sejak itu saya pendarahan. Saya bingung, ini darah kenapa saya seperti ini? Saya seperti teriak sama Tuhan, kenapa saya ini? Saya nggak tahu kenapa saya ini, Tuhan. Oh, kata orang begitu. Saya cuma hanya satu, memandang Tuhan. Saya luruskan, hidup saya ini milik Tuhan. Hidupku itu bukan aku lagi, tapi Tuhan yang mengatur hidup saya. Saya ada di sini juga karena Tuhan. Dimanapun saya berada, itu juga karena Tuhan. Saya angkat itu juga karena Tuhan. Saya yakin Tuhan izinkan. Hanya sudah kita pergi ke dokter umum. Ibu, coba ibu pergi kandungan. Ternyata saya punya anak, hampir 1 bulan lebih. Tapi dokter kata, ibu, maaf, ini hancur sedikit. Hah? Kok bisa ya? Saya lupa kalau saya angkat ember tadi yang besar. Memang saya kebreset waktu itu. Kenapa ya? Bagaimana ibu? Apakah ini harus diteruskan? Kalau diteruskan cacat. Begitu dengar cacat, lemes saja. Saya keluar, saya tidak jawab, tidak apa. Saya keluar tinggalkan dokter. Saya duduk termenung sendiri melihat rumput-rumput yang hijau dan banyak bunga-bunga bakung, bunga liar, dan saya nangis di situ. Kenapa kok sampai kayak gini, Tuhan? Kenapa harus ada terjadi gugur? Kenapa? Saya nangis. Ini nyawa, bukankah berharga satu nyawa? Mengapa harus seperti ini? Tuhan jelas ya. Lihatlah rumput-rumput itu, kata Tuhan. Bapak
Aku tidak pelihara, tapi dia hidup dan berjuang. Hari ini juga kamu harus berjuang. Tidak bisa. Nah itu sudah. Karena keegoan kita merasa aku benar. Masa kita bilang Tuhan salah? Tidak mungkin. Aku ini sudah benar. Aku tidak kemana-mana. Kenapa aku harus gugur gitu? Buka kronologinya. Maukah anakmu umur pendek? Ikhlaskan. Dia sudah jadi milikku. Dia di sampingku. Dia ada lagi. Lucu sekali. Makanya bulan bisa menangis. Kenapa harus berpisah, Tuhan? Kenapa? Dibuka lagi kronologinya. Anak ini keras. Tapi kenapa harus terjadi seperti ini? Dibuka tuh. Loh, ternyata saudara, sebelum kita lahir itu ada tali-tali yang memanjang sekali, ya, tidak berbatas, dan di seluruh dunia itu akan turun. Dan itu ada buku harian, buku kehidupan dipanggil satu-satu, masuk ke ini, ke ibu ini, ke ibu ini. Salah satunya adalah anak ini. Mengapa Tuhan singkapkan? Karena dia malaikatku. Loh, kenapa harus meniti saya? Tuhan senang saya sedih. Tuhan tahu saya tidak suka berpisah. Terus protes. Kamu mau milih jalan yang mana? Kalau kamu mau lihat terang, malaikatku sudah bersama dengan anakmu. Tapi kalau kamu milih kiri kanan, itu tadi setan kiri kanan, kunut juga anakmu akan gentayangan. Kok bisa? Karena itu roh. Dan dia bukan nebetis, karena dia punya jiwa. Kenapa harus turun? Kenapa harus lahir depan saya? Kenapa harus gugur? Saya teriak gitu, saya. Dan tunjukin. Aku mengirimkan anakku Yesus Kristus supaya dia mati di kayu salib. Kalau aku mau bicara seperti kamu, kenapa dia harus mati? Karena dia harus menebus seluruh umat di dunia ini. Dan aku pakai dia. Dia harus ke bumi dulu. Dia harus tahu keadaan dunia. Hanya sih, karena pada akhir zaman dia akan bercerita tentang kebaikan Allah Bapa. Oh, baru saya sadar, saya tidak punya hak atas hidup ya. Makanya jangan coba-coba. Aku coba mati. Aku yakin jangan. Itu kutuk. Lihat kiri kanan akan tangkap kamu. Jangan main-main mulut ini. Jangan sembarangan ngomong. Begitu saya lihat. Sudah. Ya. Aku 3 hari akan tampakkan anakmu. Dan kamu harus melihatnya. Ya. Kamu menyembah. Tunjukin malaikat Tuhan turun. Seperti ini saja. Begitu enak bicara dan memuji Tuhan. Itu anakku di sana. Terima kasih Yesus. Engkau pakai anakku di sana. Saudara, hidup manusia itu sangat berharga. Saudara harus pegang itu. Karena Tuhan punya rencana indah dalam setiap pribadi. Dan saya tidak boleh patah semangat. Berjuang. Hari ini gagal, berjuang. Terus gagal, berjuang. Sampai kapanpun berjuang. Tetap berjuang. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Kita imani karena hidup ini berharga daripada makanan. Demikian juga tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Tubuh yang fana ini saudara tidak ada artinya apa-apa. Tapi Tuhan menghargai tubuhmu itu lebih penting dari pakaian. Kamu menghiasi apapun pakaian. Salomo tidak didandani bunga-bunga indah, tapi dia menjadi orang yang bijaksana. Bukan karena kemegahan bajunya, bukan karena penampilan, bukan karena rupa, tapi Tuhan melihat isi hati kita. Amin. 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 Kita akan lihat ayat selanjutnya. Lukas 12 ayat 31. Tetapi
carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Saudara, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita ini harus seperti domba. Halo? Seperti apa? Domba. Domba itu jinak dan lemah lembut, tidak pernah marah, selalu ngalah. Tuhan mengajarkan kita, itu ada Yesus dan itu ada gambar bukan kuda, itu domba. Kita harus belajar seperti Yesus, harus menerima kenyataan hidup ini. Mungkin kita merasa seorang diri karena kita dapat cacian dari kiri kanan. Ingat, kita ini domba. Jangan domba kita berontak, kita akan jadi kambing. Ingat, perhatikan baik-baik. Selama kita menjadi domba dan mengikuti jalur Tuhan, maka trompet sangkakala itu akan berbunyi dan nama kita dipanggil. Dengar, dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar, dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawabnya apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Orang yang nyanyi ini tidak hanya di mulut, tapi di hati dan di kehidupan dan di tubuh. Jadi kamu diombang-ambingkan, diapa-apain, saudara. Ingat, Yesus sudah menderita untuk kita. Amin. Kita harus siap menjadi domba yang sangat dicintai oleh Allah Bapa. Amin. Kita lewati semua itu. Kemudian kita lihat kata-kata saudara. Di dalam kerajaannya ada keadilan dan kebenaran, sukacita, damai sejahtera, dan semua yang tidak dapat ditemukan di bumi. Saya tahu, ketika kita menjadi miliknya, suasana surga akan turun. Dan saudara perhatikan sini, di dalam kerajaan suasana surga ada keadilan. Saudara akan diberi keadilan dan kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Kapan itu, Bu? Kapan? Tidak perlu menuntut, saudara. Tidak layak kita menuntut. Ketika saya dibilang kamu sesat, aneh bisa bicara dengan Tuhan, tidak mungkin itu sesat. Saya sakit hati, saya jujur. Akhirnya saya puasa 40 hari. 1 hari pun saya tidak lepas. Tak poso, tidak makan, tidak minum 40 hari. 40 hari, sehari, sampai 40 hari. Dijawab oleh Tuhan. Kehendakmu bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendak Bapa. Aku pun tidak layak untuk melepas. Bilang orang. Tadinya malaikat, pernah tidak saya saksikan malaikat yang datang, kabar sukacita, haleluya, katanya. Ya Tuhan, ya Allah, tolong malaikat sampaikan pada Tuhan, saya tidak mau roh penglihatan ada bersama saya. Saya dibilang sesat, hamba yang sesat. Wah, saya tidak layak, mundur gitu. Terang itu mundur. Saya tidak layak. Tapi Roh Kudus mungkin layak. Roh Kudus datang, saudara, seperti burung merpati, terang ruangannya. Dia hanya berkata lembut, datanglah pada Tuhan, aku tidak layak. Gitu saja. Tuhan Yesus datang, saudara. Apa yang kau kehendaki hambaku? Lepaslah penglihatan ini. Talenta ini membuat aku sesat, katanya. Saya bilang gitu. Aku tidak layak, datanglah pada Bapa. Ketika kita datang pada Bapa, saya itu kecil sak titik. Saya datang pada tatanya, besar dan megah, terdiri dari emas jalannya. Saya nangis, tidak layak. Ku minta keadilan Tuhan, lepas penglihatan. Malu saya. Ingat, di dalam kerajaannya, keadilan dan kebenaran itu, sukacita dan sejahtera menyertai kita. Amin. Hingga akhirnya sampai menghadap, suaranya lemah lembut. Hai hambaku, ada apa? Menggema, malaikat kiri kanan bersorak-sorai. Oh haleluya, hamba Tuhan menghadap, gitu saja. Kayak kerajaan. Akhirnya saya bilang, tak berani loh, Tuhan Allah ampuni. Sampai saya jatuh tersungkur, ini ingus keluar semua saya.
tidak bisa ngomong karena saya tidak layak. Terang itu menyinari saya luar biasa. Itu di surga. Allah Bapa cuma berkata, apa yang kamu mau? Sudah berhenti sampai di situ. Akhirnya benar, sudah tidak ada kelihatan apa-apa, tidak tanpa apapun. Jadi saya lihat satu orang gini, biasanya kan tiga orang, satu orang tiga. Nah, itu tadi ada orang yang datang dengan keras gebrak-gebrak dan kata-kata tidak baik. Saya tidak mau. Kalau saya dikata-katain tidak apa-apa, tapi nama Tuhan tidak boleh dikata-kata. Saya malu. Saya bilang sama Tuhan, saya teriak sampai jauh malam, saya tidak tidur. Beberapa hari, seminggu lagi aku datang, 10 hari aku datang. Kalau semuanya, kalau sampai kamu tidak bisa menjawab ini, gitu saya diancam-ancam. Saya jadi mengkeret. Biasanya belum datang Tuhan sudah tunjukin kronologi orang itu. Ketika konseling Tuhan sudah tunjukkan, saya tidak kelihatan apa-apa. Begitu saya sudah bilang, Tuhan ampuni, Tuhan itu penuh kasih. Ingat, semua yang tidak dapat ditemukan di bumi itu diberikan. Hanya Bu itu sih, apa yang kau mau. Sudah, saya minta ampun. Saya janji, saya dibilang sesat, dibilang apa. Saya berserah sudah, saya milikmu Tuhan. Kembalikan Tuhan, saya tidak mau namamu dipermalukan, tidak mau. Saya mau serah hidup saya pada Tuhan. Tuhan mendengar. Akhirnya Tuhan berikan penglihatan untuk kembali talenta itu. Dan ingat saya, begitu saya memuji-muji dan orang itu tadi sudah kelihatan paku, jarum, tombak, ini susuk, ada 4, 5, semua kelihatan. Bunga, ini mulutnya penuh belantung, matanya ada ular, kelihatan semacam. Begitu orang itu datang, saya bicara begini-begini ngawur ya. Tadinya ada maunya mau merekam saya. Begitu saya bilang begini-begini, tidak bisa mingkem saya. Kok tahu? Kemarin kok doa aja, mbakmu. Begitu saya. Kok pikir aku doa atau enggak? Gitu saya kata-kata itu saya. Apa Tuhanmu tuh? Kata-kata yang tidak benar saya. Saya tidak mau. Tuhan jangan namamu. Saya tidak apa dibilangi macam-macam, tapi jangan namamu. Saya tidak mau. Karena saya sudah hidup karena Tuhan. Tuhan sudah operasi saya. Saya ingin memberi yang terbaik. Saya mau Tuhan pakai saya. Nah itu saya begitu dibuka, solusinya apa? Rohmu tidak ada. Waduh, rohnya tidak ada. Berarti aku jadi tadi gerak-gerak saya jadi kecil. Waduh, ya ampun nih, aku tolong anak. Jadi badan saya itu dipeluk-peluk dia. Untung dia tidak lagi. Jadi saya takut sama dia mana. Sebentar ya, tidak perlu gitu. Ya tolong bilang lo supaya dilepas rohnya kembali, Memang di sini susu wadah seperti yang kamu ngomong. Wes pokoknya cerita semuanya sebentar semua terjadi. Ya sudah, itu pelepasan. Apa pelepasan? Dilepas roh semua ya? Iya, itu nanti potong. Oh, rambut saya digundul ya? Enggak seperti itu. Nanti aja berantaannya, doa aja. Divakumkan, vakum. Jadi tunduk saja. Jalannya deh itu. Saya enggak butuh digitukan. Tapi yang penting saudara cinta Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan saudara. Tujuannya mah. Aku membuka untuk kamu. Datanglah dan tulis. Panggillah aku. Amin. Itu gambar menunjukkan undangan pada kita. Mari datang padaku. Mari kita datang pada Tuhan dengan segenap hati, segenap roh, segenap jiwamu. Amin. Kita buka hati kita karena kita tahu berencana Tuhan itu ya dan amin. Biarkan kita buat iblis kau. Amin. Kita buat iblis kalah. Kenapa? Karena peperangan itu terselesaikan. Amin. Saya mau peperangan terselesaikan atau di tengah-tengah? Selesai. Kalau selesai berarti saudara harus sabar, harus kuat. Kita pujikan pujian dan syukur. Itu doyanannya Bu Titi. Itu bukan makanan, saudara. Oh, ini favoritnya. Oh ya, amin. Memang itu favorit saya. Tapi bukan makanan. Ini doyanannya bukan, saudara. Amin. Dan kita imani pujian dan syukur. Ini
sungguh-sungguh tidak bersyukur. Atau kita sih mikir, Bu Didi enak lek ngomong, aku sing soro kok ngene. Nah itu bukan pujian syukur. Merenungi nasib. Tidak boleh ya. Amin. Kita harus kuat bersama Tuhan. Amin. Ya. Kita akan nyanyikan pujian ini, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Kita imani dengan rendah hati, kita harus rendah hati, tidak boleh ngomel-ngomel, tidak boleh gondok, tidak boleh mantel. Kita buka hati kita. Kenapa? Ku persembahkan. Sadar, kita harus sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Kita sekarang ini ada karena anugerah. Percobaan yang kamu alami tidak akan lebih dari kemampuan. Tapi aku sudahlah, Tuhan itu berkuasa. Amin. Dan buka hati, buka hidupmu, buka langkahmu, bukan karena kekuatan kita, tapi kuasa Tuhan turun memperlengkapi hidup kita. Amin.